Everyone's lining up to see it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Letana Mira Syarihinting dari kelas 7B. Hari ini saya akan presentasikan nilai-nilai semangat R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1979 di Jepara, Jawa Tengah. R.A. Kartini dikenal sebagai wanita yang melopori kesetaraan derajat antara wanita dan pria di Indonesia. Hal ini dimulai ketika R.A. Kartini merasakan banyaknya diskriminasi yang terjadi antara pria dan wanita pada masa itu, di mana beberapa perempuan sama sekali tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan. Kartini sendiri mengalami kejadian ini ketika ia tidak diperbolehkan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Kartini sering berkorespondensi dengan teman-temannya di luar negeri dan akhirnya surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Abendon dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Semasa hidupnya dimulai dengan lahirnya Kartini di keluarga priai. Kartini yang memiliki nama panjang Raden Ajeng Kartini ialah anak perempuan dari seorang patih yang kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat. Ibu dari Kartini memiliki nama M.A. Ngasirah, istri pertama dari Sosoningrat yang bekerja sebagai guru agama di salah satu sekolah di Telukaur, Jepara. Silsilah keluarga Kartini dari ayahnya bisa dilacak terus hingga Sultan Hamengkubuwono IV dan garis keturunan Sosoningrat sendiri bisa ditelusuri hingga pada masa Kerajaan Majapahit. Ayah Kartini sendiri awalnya hanyalah seorang wedana di Mayong pada masa itu. Pihak kolonial Belanda mewajibkan siapapun yang menjadi bupati harus memiliki bangsawan sebagai istrinya. Karena Ngasirah bukanlah seorang bangsawan, ayahnya kemudian menikah lagi dengan Raden Ajeng Morjam, wanita yang merupakan keturunan langsung dari Raja Madura. Pernikahan tersebut juga langsung mengangkat kedudukan ayahnya Kartini menjadi bupati, menggantikan ayah dari R.A. Morjam yaitu Jitrowikromo. Sejarah perjuangan R.A. Kartini semasa hidupnya berawal ketika ia yang berumur 12 tahun dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya bersekolah di Erupse Large School, di mana ia juga belajar bahasa Belanda. Larangan untuk Kartini mengejar cita-cita bersekolahnya muncul dari orang yang paling dekat dengannya, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya bersikeras Kartini harus tinggal di rumah karena usianya sudah mencapai 12 tahun, berarti ia sudah bisa dipingit. Selama masa ia tinggal di rumah, Kartini kecil mulai menulis surat-surat kepada teman korespondensinya yang kebanyakan berasal dari Belanda, di mana ia kemudian mengenal Rosa Abendanon yang sering mendukung apapun yang direncanakan Kartini. Dari Abendanon jugalah Kartini kecil mulai sering membaca buku-buku dan koran Eropa yang nyalut api baru di dalam hati Kartini, yaitu bagaimana wanita Eropa mampu berpikir sangat maju. Api tersebut menjadi semakin besar karena ia melihat perempuan-perempuan Indonesia ada pada sastra sosial yang amat rendah. Kartini juga mulai banyak membaca Delokomotif, surat kabar dari Semarang yang ada di bawah asuhan Peter Brosov. Kartini juga mendapat Lestromel, sebuah paketan majalah yang dikirimkan oleh toko buku kepada langganan mereka, yang di dalamnya terdapat majalah-majalah tentang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kartini kecil juga sering mengirimkan beberapa tulisan yang kemudian ia kirimkan kepada salah satu majalah wanita yang ia baca. Melalui surat-surat yang ia kirimkan terlihat jelas bahwa Kartini
lalu membaca segala hal dengan penuh perhatian sambil terkadang membuat catatan kecil, dan tak jarang juga dalam suratnya Kartini menyebut sebuah judul sebuah karangan atau hanya mengutip kalimat-kalimat yang pernah ia baca. Sebelumnya Kartini menginjak umur 20 tahun, ia sudah membaca buku-buku seperti The Sibyl Courage milik Louis Compressus, Max Havelaar, dan surat-surat cinta yang ditulis Multatuli. Hasil buah pemikiran Van Eden, roman feminis yang dikarang oleh Nyonya Jacob de Jong van Beek dan Die Waffen-Nieder yang merupakan roman anti-perang tulisan Bertha von Sutener. Semua buku-buku yang ia baca berbahasa Belanda. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini dipaksa menikah dengan Bupati Rembang oleh tuanya. Bupati yang bernama KRM Adipati Aryo Singgi Jojo Adiningrat ini sebelumnya sudah memiliki istri. Ternyata suaminya sangat mengerti cita-cita Kartini dan memperbolehkan Kartini membangun sebuah sekolah wanita. Selama pernikahannya, Kartini hanya memiliki satu anak yang diberi nama Sosalit Jojo Diningrat. Kartini kemudian menghembuskan nafas terakhirnya 4 hari setelah melahirkan anak satu-satunya di usia 25 tahun. Wafatnya Kartini tidak serta-merta mengakhiri perjuangan era Kartini semasa hidupnya, karena salah satu teman di Belanda, Mr. J.H. Abendanon, mengumpulkan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Abendanon kemudian membukukan seluruh surat itu, diberi nama Door Duisternis tot Licht, yang diartikan secara harfiah berarti dari kegelapan menuju cahaya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1911 dan cetakan terakhir ditambahkan surat baru dari Kartini. Pemikiran Kartini dalam surat-suratnya tidak bisa dibaca oleh beberapa orang pribumi yang tidak dapat berbahasa Belanda. Baru pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan versi translasi buku dari Abendanon yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buah Pikiran dengan Bahasa Melayu. Pada tahun 1938, salah satu sastrawan bernama Armijn Paine yang masuk dalam golongan pujangga baru menerbitkan versi translasinya sendiri dengan judul Habislah Gelap Terbitlah Terang. Versi milik Paine membagi buku ini dalam 5 bab untuk menunjukkan cara berpikir Kartini yang terus berubah. Beberapa translasi dalam bahasa lain juga mulai muncul, dan semua ini dilakukan agar tidak ada yang melupakan sejarah perjuangan era Kartini semasa hidupnya. Nilai semangat juang era Kartini: pantang menyerah, optimis, tidak takut gagal, bersemangat, dan berani. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata dan pengucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.